datang di podcast kami. Jadi, saya atas nama Marsiana Sarnia dan rekan saya Caroline Laura. Saya Marcellinus Jansson. Saya John Tabon. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 topik penting terkait pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang pertama itu jenis pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, masalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guru, serta solusi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Jadi teman-teman bisa nonton sampai akhir pada video podcast kali ini. Selamat menyaksikan. Oke baik, jadi pada topik pertama kita akan membahas pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa itu definisi dan jenis-jenis dari pengembangan keprofesionalan berkelanjutan? Jadi baik, definisi dari perkembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah PKB atau yang biasa disingkat PKB adalah upaya yang dilakukan guru secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Untuk jenis-jenis PKB-nya adalah satu, pengembangan diri. Pengembangan diri ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan guru melalui satu, seminar, yang kedua workshop, yang ketiga pelatihan, yang keempat diklat, dan yang kelima MGMP atau komunitas guru. Tujuannya agar mampu mengikuti perkembangan dan pendidikan dan teknologi. Jenis yang kedua, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan kegiatan guru dalam membuka karya tulis ilmiah seperti penelitian tindakan kelas, artikel pendidikan, makalah, jurnal ilmiah. Tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berbagai pengalaman pendidikan. Jenis yang ketiga dari perkembangan keprofesian berkelanjutan itu ada karya inovatif. Nah, karya inovatif ini adalah hasil kreativitas guru untuk meningkatkan dan membantu proses pembelajaran dalam kelas. Nah, karya inovatif ini mencakup media pembelajaran, terus ada alat peraga, terus metode pembelajaran yang baru itu diterapkan oleh guru-guru, terus ada teknologi pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran dalam kelas. Nah, tujuannya ini untuk membuat proses pembelajaran dalam kelas itu menjadi lebih menarik juga efektif. Baik, jadi teman-teman tadi sudah menjelaskan ketiga jenis dari PKB atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Di antaranya kalian sudah jelaskan dari pengembangan diri, publikasi ilmiah dengan karya inovatif. Jadi ketiga jenis tersebut mana menurut teman-teman yang sering diterapkan oleh guru-guru di sekolah? Jadi menyangkut pertanyaan yang dari tadi. Jadi saya pernah dengar guru yang bikin TikTok edukasi. Jadi apakah itu termasuk dalam karya inovatif? Bisa sekali, karena selama ini kalau guru meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas bisa dipakai siswa untuk masuk pada karya inovatif. Berarti itu termasuk itu guru sudah masuk ke zaman modern. Ya, kalau sudah memasuki masa perkembangan teknologi. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu masalah pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, apa masalah, apa kendala yang dihadapi guru pada zaman sekarang dalam proses PKB ini? Masalah yang pertama itu waktu yang terbatas. Tugas guru yang terlalu banyak atau jadwal yang mengajar yang padat menimbulkan masalah hingga keluarga membuat mereka tidak memiliki cukup waktu yang mengikuti semua kegiatan perkembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat PKB. Terus faktanya yang kedua, guru jarang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan mereka yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pembelajaran yang mereka berikan. Contoh kasusnya adalah seorang guru mengajar 24 per minggu, ditambah memeriksa tugas rapat dengan orang tua, mengisi administrasi sehingga sulit meluangkan waktu untuk pelatihan. Masalah yang kedua itu kurang relevan dengan kebutuhan. Jadi pelatihan yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, seperti contoh kasus seorang guru matematika
daerah terpencil dikirim pelatihan terkait laboratorium, padahal fasilitas di sekolah tersebut belum memadai seperti itu. Jadi itu yang menjadi masalah yang sering terjadi dalam pengembangan keprofesionalan pertanian. Tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya fasilitasnya itu kurang lengkap, apalagi pengiriman laboratorium, yang dimana sekolah tersebut di daerah terpencil atau daerah jangkau yang belum dia punya listriknya belum memadai. Jadi masalah paling utama. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Sebagai guru merasa yang pertama sudah cukup dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, kurangnya percaya diri menggunakan teknologi. Yang ketiga, tidak terbiasa belajar mandiri. Jadi masalah yang keempat itu rendahnya partisipasi guru. Meski program ini sudah disusun sedemikian rupa, tapi nyatanya itu tingkat partisipasi guru dalam menerapkan jenis PKB ini masih cukup rendah. Karena mungkin penyebabnya itu beban kerja tidak sebanding dengan penghargaan atau apresiasi. Guru memilih cara instan untuk merangkum materi daripada modifikasi dengan media. Jadi yang kedua itu pekerjaan guru kurang dihargai. Artinya begini, contohnya guru IPA. Guru IPA ini dikasih tugas untuk bikin media pembelajaran secara interaktif, tapi gajinya itu gagal. Jadi dia lebih baik saya membuat ini materi ini. Maksudnya materi yang kayak instan, karena dia menganggap saya punya profesi ini kurang dihargai. Jadi itu membuat kurangnya partisipasi guru. Nah, dia merasa kurang dihargai, ya. Jadi masalah yang kelima itu isu sistemik atau tata kelola. Belum ada harmonisasi antara pendidikan, guru, rekrutmen, pelatihan, dan promosi. Pelatihan tidak berjalan efektif karena tidak ada koherensi dengan asesmen kinerja dan jenjang karir. Sertifikasi guru yang dilakukan satu kali tidak berintegrasi dengan sistem pelatihan berkelanjutan. Sudut pandang tambahan yaitu undang-undang ini belum mengharmonisasikan antara pendidikan guru, rekrutmen guru, penempatan dan pemindahan pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan, serta promosi dan remunerasi guru. Oke, jadi teman-teman, terkait dengan masalah dalam PKB yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa solusinya? Solusi dalam penanganan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut teman-teman, solusinya itu bagaimana? Kalau menurut saya, solusi yang dapat dilakukan dari ketiga materi tersebut adalah guru perlu aktif dalam mengikuti kegiatan workshop, webinar, diklat, seminar pendidikan, agar kemampuan dan wawasan terus berkembang karena teknologi semakin canggih dan profesional, dan guru peningkatan guru semakin meningkat. Berarti guru harus aktif untuk kegiatan begitu. Seperti itu. Ada solusi lain? Menurut saya, guru dapat memanfaatkan YouTube, platform belajar online, artikel pendidikan, media sosial edukasi. Selanjutnya, mengkomunikasi buku kakak, berbagai pengalaman, bertukar metode belajar dan saling membantu menyelesaikan masalah pelajaran. Itu menurut saya. Berarti solusi itu termasuk guru harus mandiri, dia harus belajar sendiri untuk menerapkan proses belajar, begitu? Iya, aktif belajar mandiri dan aktif juga dalam komunikasi guru. Kalau dari saya, itu dukungan pemerintah dan sekolah. Jadi kontribusi pemerintah dan sekolah itu sangat penting dalam mengembangkan PKB ini. Yang pertama itu menyediakan fasilitas, kedua mengadakan seminar, terus memberikan akses teknologi dan mendukung peningkatan kompetensi diri. Terus yang kedua itu memanfaatkan teknologi. Guru perlu belajar menggunakan aplikasi pembelajaran, media presentasi, platform pendidikan digital, agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Jadi dari saudari itu dukungan dari pemerintah Sangat penting.
Dengan dari pemerintah juga teknologi, ya kan? Memang harus butuh untuk teknologi sebagai guru. Tapi menurut saya ketika teknologi yang didapatkan masih di kota-kota, tetapi di desa-desa di daerah terpencil baru mendapatkan bantuan pemerintah tersebut belum mencukupi lah. Ya, makanya itu tadi dukungan pemerintah dan sekolah itu sangat penting, apalagi di daerah yang masih terpencil dan fasilitasnya itu belum ada gitu, sangat dibutuhkan kontribusi dari pemerintah. Jadi pemerintah harus menjangkau sampai ke desa-desa untuk keseimbangan teknologi dalam dunia pendidikan. Jadi kesimpulan yang saya ambil itu pengembangan profesional berkelanjutan itu sangat penting bagi guru agar dia mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi oleh karena itu guru terus belajar, dia harus belajar secara mandiri, juga memperbaiki komunikasi dia, dan dukungan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan. Jadi itu saja sih dari saya. Oke, guys, sekian pembahasan terkait materi pengembangan profesional berkelanjutan yang sudah kami bahas sebelumnya tentang jenis-jenis masalah dan solusinya sudah kami rangkum semua. Itu saja dari kami dari kelompok 7. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.